Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Puji Tuhan, alhamdulillah kita masih bisa berkesempatan belajar pada pagi hari ini. Kita masih melanjutkan tentang integral ya dari pertemuan yang sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah sampai integral, substitusi dan parsial. Kemarin sudah bisa membedakan kapan kita mengerjakannya pakai substitusi, kapan parsial. Itu ya kira-kira ya. Nah, sekarang masuk materinya adalah integral tertentu. Sesungguhnya integral tertentu ini cara pengerjaannya pun persis ya, persis dengan integral biasa ya, sama dengan integral tak tentu. Tak tentu itu artinya nggak ada batasnya, jadi jawaban akhir selalu ditambahin C seperti kemarin itu namanya tak tentu. Kalau tertentu itu punya batas ini, jadi di atas sama di bawahnya integral, tanda integral itu ada angkanya. Kalau kemarin nggak ada angkanya gitu ya. Kalau nggak ada angkanya itu namanya tak tentu. Kalau ada angkanya kayak gini itu artinya tertentu. Nah, definisinya begini. Integral batas bawahnya B, batas atasnya adalah bawah A. Sekali lagi, integral batas bawahnya B, batas atasnya A. Dari fx dx. Sekali lagi, integral batas bawah B, batas atas A. Dari fx dx. Nanti bisa dipecah sebagai FA min FB, di mana F besar ini menyatakan anti turunan ya, atau hasil integralnya. Sedangkan F kecil ini merupakan turunan, itu definisinya. Sekali lagi, F kecil ini merupakan turunan dari F besar, sedangkan F besar itu adalah anti turunan atau integral. Gitu ya. Sebagai contoh, langsung sebagai contoh. Kemarin guys, kita kalau ingin menyelesaikan soal ini kemarin, itu langsung aja diintegralin, berarti 2x pangkatnya ditambah 1 jadilah 2. Kemudian pangkat 2 ditaruh di bawah per 2. Begitu kan kemarin ya? Betul nggak? Halo? Terus ditambah, di sini nggak ada x-nya, berarti tambahin sendiri x. Begitu kan kira-kira kemarin? Bisa dimengerti kira-kira? Dibatasi, batasnya bawahnya adalah 0, atasnya adalah 1. Sehingga cara mengerjakannya ini kita coret duanya ya, bonjol gitu kan. Ya enggak? Jadi berapa Pak? Jadi X kuadrat ditambah dengan 3X, batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Sama dengan kita substitusi dulu batas atasnya 1. Berarti 1 kuadrat ditambah dengan 3 dikali 1, dikurangin ketika batas bawahnya dimasukkan. Inilah yang disebut sebagai FA min FB. Ini FA, ini min FB. Sehingga 0 dipangkatkan 2 ditambah 3 dikali 0. Oke, kira-kira sampai sini. Halo? Pak, 1 kuadrat berapa? 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1 ditambah 3 berarti 4. 4 dikurangi 0 kuadrat 0. Ditambah 3 kali 0 juga 0. Sehingga ini dikurang 0. Nilainya berapa? 4. Bisa dimengerti kira-kira sampai sini? Halo? Paham nggak ini? Bisa. Oke. Lanjut contoh soal yang berikutnya. Yang kedua. Integral batasnya dimulai berapa? Min 1 sampai 1 gitu aja ya. Dari berapa misalkan? Ayo. 2x. Jangan 2x ya, beda 2x kuadrat min 4x plus 2 dx. Nah, misalkan contoh berikutnya demikian ini. Berarti cara menyelesaikannya gimana ini? Ya sama, ya diintegralin biasa, berarti berapa nih? 2e pangkatnya berapa di 3, terus 3-nya ditaruh jadi pembagi per 3. Ya enggak? Halo? Terus dikurang berapa Pak? 4 dikali X pangkatnya ditambahin 1, 2. 2-nya ditaruh di bawah sebagai pembagi. Gitu kan kemarin? Jadi intinya integral substitusi integral tertentu itu sebetulnya kelanjutan dari integral tak tentu, ya. Sekali lagi dihitung biasa dulu seperti integral tak tentu, kemudian nanti batasnya dimasukin. Plus 2, nggak punya X, tambahin sendiri X. Dibatasi berapa Pak? Min 1 sampai 1. Oke,
Sehingga ini nanti dapat kita tuliskan 2/3 kali X pangkatnya 3, 4 dibagi 2, tinggal 2 kali X kuadrat plus 2X dibatasi min 1 sampai 1. Cuy, X-nya kamu ganti 1, berarti pertama jadilah 2/3 kali 1 pangkatnya 3, min 2 kali 1 pangkat 2 plus 2 dikali 1. Paham kira-kira sampai sini? Halo? Paham. Oke. Terus kita kurangkan ketika S-nya diganti min 1. Jadi 2/3 dikali min 1 pangkatnya berapa ini? 3. Min 2 dikali min 1 pangkatnya berapa? 2 plus 2 kali min 1. Ya kan? Yang di depan nilainya berapa? 1 pangkat 3 itu 1 dikalikan 2/3 ya berarti 2/3. Tulisannya cukup jelas ya dari sana ya. Kelihatan nggak ini? Atau terlalu kecil? Kelihatan. Kelihatan ya. Apalagi nanti kalau kalian pakai laptop, wah tambah kelihatan cuy. Terus min 2 dikali 1 berarti ya 2 ditambah 2 berarti habis. Tinggal 2/3. Oke ya? Dikurangin yang belakangan. Min itu negatif kalau pangkatnya ganjil, hasilnya selalu apa? Ayo, negatif kalau pangkatnya ganjil. Ganjil. Negatif pangkatnya ganjil jadi apa nih? Negatif ya. Ya, berarti min. Min 1 dikali dengan 2/3 berarti hasilnya adalah min 2/3. Min pangkatnya genap berarti apa? Plus ya kan? Betul ya? Plus berarti 1 kali min 2 ya tetap min 2 dong. Terus min 1 kali 2 berarti min 2 lagi. Oke, kira-kira berarti nilainya berapa ini? 2/3 min kali min plus 2/3 min 2 berarti min 4. Min 4 min kali min plus 4. Nah, berapa yuk? 2 tambah 2 berarti 4/3. 2 tambahin 4 ya. Berapa cara hitungnya waktu itu? Dikalikan balik ya. 3 kali 4, 12 kan? 12 ditambahin 4 berapa? 6. 16. Pernya berapa Pak? Pernya 3. Berarti 16/3. Paham kira-kira sampai sini? Halo, bisa dimengerti? Bisa. Yakin ya? Bukan gampang ternyata ya. Ya kan? Ternyata gampang banget. Ya cuman masukin angkanya aja gitu loh. Kalau kemarin namanya integral tak tentu. Tak tentu itu berarti tidak punya batas. Makanya hasil akhir selalu ditambah C. Sampai sini tambah C. Itu kan kemarin. Nah, kalau sekarang integral tertentu atau integral tentu itu artinya punya batas. Sehingga di sini nanti batasnya tinggal dimasukin. Batas, ingat, batas atas dikurangi batas bawah. Itu cara mengerjakannya. Ya. Nah, ternyata nih guys, dia ini memiliki sifat-sifat. Sifat yang pertama, batas bawahnya A, batas atasnya C. Nanti kalau saya pecah menjadi batas bawah A, atasnya B, ditambah bawahnya B sampai atasnya C. Coba perhatikan sifat ini. A sampai C itu sama saja A sampai B ditambah B sampai C. Contoh, 1 sampai 5. Boleh nggak sih saya pecah jadi 1 sampai 3, 3 sampai 5? Boleh kan? Atau sama saja 1 sampai 2, 2 sampai 5. Kalau digabungin semuanya kan sama aja 1 sampai 5. Oh. Paham kira-kira? Logikanya masuk? Halo? Yakin ya? Oke. Ya. Tadi yang baru masuk siapa aja yang baru gabung nih? Wah, halo Naswa. Naswa, Agustin, Eca, Nabila, mana Putri? Putri nggak hadir ya? Nabila jalan-jalan katanya cari baju, Pak. Putri bersih-bersih rumah. Putri bersih-bersih rumah katanya. Yo, yang benar jalan-jalan cari baju apa? Bersih-bersih rumah. Bilangnya ke saya cari baju.
Wah, jadi Bersih-bersih, lebaran jadi Pak. besok ya. Jadi lebaran ya. Kalian sudah punya baju belum? Udah, 1 lemari. Kalau yang belum sempat belanja baju, nggak usah bingung-bingung, tinggal langsung aja datang ke Karya Boga ya, sampingnya Karya Boga itu ya, di Deep Shop. Di situ banyak pilihan baju cewek semua. Kalau cowok nggak ada, kali nggak usah ke sana, nanti kaget kali. Ini kali ada nggak? Ada. Oke. Apa kabar, Le? Kok nggak pernah kelihatan? Baik, Ya, Pak. ya. Sehat. Guys, ini yang kemarin nggak sempat gabung, tapi kan sudah saya bikin videonya ya. Videonya mohon dibaca, dipahami. Kalau nggak ngerti, tanyakan. Karena materi kita integral sudah selesai hari ini nanti. Ya, walaupun di sekolah belum selesai, udah biarkan aja. Ya, harapan saya, kalau kalian ikut les, itu harus ada hasilnya. Gitu loh. Kalau nggak ada hasilnya, mendingan berhenti aja deh. Jangan ikut les. Kalian rugi nanti. Rugi apa? Rugi waktu, rugi biaya, rugi tenaga, gitu loh. Jadi harus ada hasilnya. Hasilnya apa, Pak? Ketika kalian nanti ditanya oleh gurunya di sekolah, kalian harus bisa, karena di sini sudah dijelasin, gitu loh. Kecuali kalau di sini belum dijelaskan. Ngerti ya? Jadi jangan takut untuk mencoba, dan jangan takut untuk bertanya pada saya. Jangan malu, Pak, bingung nggak ada yang ditanyakan. Waduh. Nah, kalau bingung nggak ada yang ditanyakan sama sekali, terus selama ini awakmu ngopo wae ngono. Ya. Ayo saya bimbing pelan-pelan mengerjakan soal-soal itu. Di LKS silakan dikerjakan. Nanti kalau habis saya kirimi soal-soal dari saya. Ya. Besok hari Sabtu kita sore aja ya, jam 2 ya. Hari Sabtu Pagi aja, Pak. Pagi aja. Gimana? Kalau pagi semuanya bisa nggak? Bisa. Pagi kayak sekarang aja. Ya. Ya sudah, nggak apa-apa, wis. Besok pagi aja ya. Kayak sekarang aja jam 8. Besok kita bahas fisika aja ya. Ya. Hari ini kita habiskan sekarang matematikanya. Berarti hari ini yang nggak hadir Putri ya. Gara-gara cari baju. Bilangin aja, Put, kalau belum dapat bajunya, suruh ke Karya Boga aja ya. Sampainya Karya Boga itu. Oke, lanjut. Sifat yang berikutnya, ini nanti kalau ada A sampai B kali K, F, E dengan K, K ini adalah koefisien atau konstanta. Bahasa simpelnya angka, begitu aja. Jadi angkanya boleh dikeluarin gitu aja. Ya, angkanya boleh dikeluarkan. Terus, sifat berikutnya dari A sampai B, kalau batasnya ditukar, yang atas ditaruh di bawah, maka sini nanti akan menjadi minus, gitu. Ya. Terus, yang keempat sifatnya, ini saya yakin besok nggak mungkin diajarkan di sekolahan mengenai sifat-sifat ini, karena memang jarang banget. Ya. Mungkin kalau kamu lihat di LKS-mu, nggak ada mungkin ya. Coba, ada nggak sifat-sifat ini di LKS? Tapi di sini harus saya ajarkan, karena nanti keluarnya di soal-soal SBMPTN. Ya, nanti saya kasih contoh soal-soal SBMPTN. Ya. Batasnya ini nanti adalah A sampai B dari Fx dikali dx sama dengan, nah ini, jika batasnya kita rubah ya, batasnya dirubah, misalkan A ditambahin C, maka yang atas juga sama, B ditambah C. Sekali lagi, kalau batasnya masing-masing baik atas maupun bawah sama-sama ditambah, maka Fx-nya nanti jadi berubah juga, F dalam kurung X dikurang C. Nah, ya sekali lagi, kalau di sini ditambah, maka Fx-nya dikurang. Nah, berarti Pak, kalau dibalik, jika batasnya masing-masing, yaitu batas bawah maupun batas atasnya dikurang, ya dikurang sekarang. Jadi bawahnya A dikurang C, yang atasnya B dikurang D, maka Fx-nya nanti jadi ditambah. Paham kira-kira? Ini sifatnya. Kalau batasnya masing-masing ditambah, maka Fx-nya dikurang. Kalau batasnya masing-masing dikurang, maka Fx-nya ditambah. Hanya dibolak-balik aja. Paham? Bisa dimengerti ini? Sifat-sifat ini? Halo? Ya.
Bisa. Ada Pak di LKS. Di LKS ada? Iya. Oke, puji Tuhan kalau ada ya. Terus yang berikutnya, ini berkaitan dengan fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, bila fx nanti berupa fungsi genap, dia berupa fungsi genap, maka integral bentuk simetri min A sampai A, jadi negatif sampai positif, negatif 1 sampai positif 1, negatif 2 sampai positif 2, dan seterusnya, ya kan? Dari fungsi fx, ya, dx, maka dapat dituliskan sebagai 2 kali integral batas bawahnya dirubah jadi 0, atasnya tetap sampai A, fx dx. Ini sifat-sifat ini penting. Tuh Pak, kok banyak banget. Terus kalau ngapalin gimana nanti? Ini tidak perlu dihafalkan, tapi harus sering dikerjakan atau sering dicoba, ya. Karena kalau kamu hafalkan, pusing ini kalau tidak sering diterapkan. Harus sering diterapkan. Terus yang berikutnya, bila ini materi kelas 10 sampai kelas 11 kayak nilai mutlak itu kamu lupakan nggak apa-apa kok. Ya, dulu yang pertama saya ngajarin bab 1 kelas 10 kan nilai mutlak ya, gitu lupa nggak apa-apa. Kemudian kayak beberapa bab dilupakan nggak masalah. Kenapa? Karena kan nanti kalian nggak ada ujian nasional ya. Adanya kan buat untuk SBM. Nah, yang saya kasih catatan kayak integral, turunan, limit, yang sering keluar tolong jangan dilupakan. Itu selalu keluar di matematika pengetahuan kuantitatif, di TPS-nya. Ya. Terus kalau di matematika IPA-nya, itu yang sering keluar nanti adalah polinomial, vektor. Ya. Terus logaritma sama pangkat atau eksponen. Tolong itu jangan dilupakan materi-materi itu. Yang lain mau dilupakan nggak ada gitu, nggak masalah. Terus trigonometri itu keluarnya di matematika IPA maupun di pengetahuan kuantitatif. Ini trigonometri. Itu tolong jangan dilupakan. Please. Barisan dan deret kadang keluar, kadang enggak. Kemudian metrik juga jangan dilupakan. Oke, terus transformasi, geometri itu juga jangan dilupakan. Terus pertidaksamaan linear, program linear jangan dilupakan karena sering keluar nanti ya. Yang lainnya kayak lingkaran gitu-gitu mau dilupakan up to you, nggak masalah ya. Kemudian nilai mutlak gitu-gitu lupakan saja, nggak masalah. Kemudian induksi matematika semester 1 kelas 11 lupakan saja, bila perlu bukunya dicoret-coret tentang induksi matematika. Dijamin nggak mungkin keluar ya. Jadi yang saya sebutkan tadi dilingkari bab-bab yang biasanya digunakan nanti. Lanjut ya. Bila fx tadi merupakan fungsi genap, sekarang fx-nya merupakan fungsi ganjil. Maka integral simetri dari min A sampai A fx dx tidak perlu dihitung, hasilnya selalu 0. Nah, ini dia masalah sekarang muncul ya, masalah kita sekarang muncul. Pak, bedanya fungsi ganjil dan fungsi genap itu yang kayak gimana? Gitu ya kan, bedanya fungsi ganjil dan fungsi genap. Ini, sekarang kita akan membedakan fungsi ganjil. Fungsi genap dulu. Fungsi genap ini syaratnya fx harus sama dengan f min x. Nah, ini fungsi genap harus berlaku fx sama dengan adalah f min x. Sebagai contoh fungsi genap ini. Contoh untuk fungsi genap. fx sama dengan x pangkat 2. Ini tergolong fungsi genap. Kenapa dia dikatakan sebagai fungsi genap? Coba, kalau saya ambil nilai X sama dengan min 1. Berapa berarti? X-nya sama dengan min 1, ya kan? Misalkan saya ambil X
sama dengan min 1, maka F min 1 sama dengan apa? Min pangkatnya genap, ya 1, gitu kan? Kalau Ya. X saya ambil 1, maka F1-nya berapa? 1 kuadrat, ya 1 juga. Ya kan? Nah, ternyata nilainya sama ini. Ya, ternyata F min 1 bernilai sama dengan apa? F1, atau dibolak-balik sama aja ya. Paham nggak kira-kira? Sehingga ini tergolong fungsi genap. Jadi nanti ketika kamu buktikan fungsi genap itu berlaku ini Fx sama dengan F min X. Harus berlaku seperti ini. Paham? Halo? Coba contoh yang kedua. Fx sama dengan berapa lagi? Yang merupakan fungsi genap. Biasanya pangkatnya ini 2 ya, pangkatnya 2 ini. Fx sama dengan kosinus X. Nah, ini tergolong fungsi genap. Kosinus X ini tergolong fungsi genap. Kenapa, Pak? Coba saya ambil misalkan X-nya berapa ya? 30 derajat atau 60 aja deh. Saya ambil 60 derajat. Maka F 60 derajat, cos 60 itu berapa? Cos 60? Setengah. Setengah. Terus kalau saya ngambil X-nya sama dengan min 60 derajat. F min 60 derajat itu berapa? Ya setengah juga. Kenapa, Pak? Min itu kan di kuadran 4. Min 60 berarti muternya itu ke bawah. Nah, ini trigonometri sudah lupa ini. Ayo, jangan dilupakan. Ya, nanti habis ini kita kembali lagi materi awal ya. Terus dikupas lagi soal-soal materi awal. Terutama bab yang sering keluar SBM, termasuk trigonometri ya. Nanti saya jelaskan lagi. Nah, ternyata kesimpulannya adalah sama-sama setengah. Berarti F berapa? 60 derajat. Ternyata sama dengan F min 60 derajat. Nah, ini kosinus X ini berarti termasuk fungsi genap. Ngerti? Jadi contohnya nanti tinggal kita buktikan sendiri. Jangan nanti fungsi genap atau fungsi ganjil itu begini cara membuktikan. Paham ya? Dan jangan khawatir, biasanya nanti di soal-soal itu diketahui apakah dia termasuk fungsi ganjil atau dia termasuk fungsi genap. Berarti nanti diketahui di soal. Oke ya, berarti ya. Paham? Halo? Iya. S pangkat 4 ini termasuk fungsi genap nanti. Pokoknya pangkatnya genap, ini termasuk fungsi genap, gitu aja. Kalau strategi untuk niatnya gitu. Kalau pangkatnya genap berarti termasuk fungsi genap. Gitu aja. Terus kalau trigonometri yang tergolong fungsi genap itu adalah cos. Kalau sin berarti kebalikannya, fungsi ganjil begitu. Ya. Nah, sekarang yang kedua adalah contoh fungsi ganjil. Definisi daripada fungsi ganjil. Definisinya gimana Pak fungsi ganjil? Jadi fungsi ganjil ini berlakunya begini cuy. Jika ada Fx, maka nilainya sama dengan negatifnya F min X. Negatif, kalau tadi sama persis. Sekarang ada nih negatifnya. Sekarang saya ambil contoh. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Saya mengambil Fx sama dengan adalah X. Pangkatnya ganjil. Ya kan? Atau X di berapa? Ya udah X gitu aja deh. Kalau X-nya sama dengan 2, berarti nilainya berapa? F2-nya. Ya 2, gitu kan? Karena kalau X-nya sama dengan min 2, F min 2-nya berapa X-nya? Ya min 2. Nah, ini kan berlaku berarti apa? F2 sama dengan apa? Negatifnya F min 2 ya. Berarti dia tergolong fungsi ganjil. Terus contoh lagi. Fx sama dengan adalah X pangkatnya 3 plus X. Pangkatnya 3 plus X. Saya ambil misalkan X sama dengan 1. Berarti F1-nya bernilai berapa ini? 1 pangkat 3 plus 1. 1 tambah 1 berapa? 2 2. ya. Sekarang kalau saya ngambil X sama dengan min 1.
Min 1 pangkat 3 kan min 1 ya. Satu. Min 1 dikurangin 1 lagi, min 2. Nol. Min 2. Min 2. Iya, Ini ya. kan min 1. Ya. Min 1 lagi kan min 2. Ya. Nah, berarti dia termasuk fungsi ganjil. Kenapa? Karena F1 sama dengan negatif F-1. Paham nggak? Ya. Ngerti ya? Nah, nanti selain kita harus membuktikan satu persatu gini, di soal biasanya diketahui nanti. Ini fungsi ganjil atau fungsi genap, itu nanti diketahui. Ya. Yang perlu kalian hafalkan yang warna hitam ini aja. Ya, contoh yang warna hitam aja. Fx sama dengan sin X. Ini adalah fungsi ganjil. Kalau cos itu adalah fungsi genap. Udah ini aja yang perlu dihafalkan yang warna hitam. Cos fungsi genap, sin fungsi ganjil, udah gitu aja. Yang lainnya nanti bisa dibuktikan. Oke? Nah, biar kalian tidak pusing, tidak keliruan, kita masuk contoh soal. Contoh penggunaan sifat-sifat integral ini. Wow, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sifat-sifatnya. Ya. Oke, sekarang contoh penggunaan ini. Dari contoh yang atas dulu. Ya. Misalkan, saya punya integral 1 sampai 5 dari fx dx bernilai 2. Dan integral 2 sampai 5 fx dx bernilai 3. Pertanyaannya adalah berapakah integral dari 1 sampai 2 fx dx? Nah, dengan catatan kita tidak tahu fungsi fx-nya berapa, kita nggak ngerti. Yang penting pertanyaannya begini, ya kan? Coba perhatikan baik-baik, jangan sampai berkedip. Integral 1 sampai 5 fx dx ini kan bisa kita pecah. 1 sampai, Pak, pertanyaannya sampai berapa? Sampai 2. Ya udah, pecah aja sampai 2. Pak, kalau saya pecah 1 sampai 3 boleh? Boleh, tapi kan nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan di soal hanya 1 sampai 2. Paham kira-kira? Halo? Paham. Yakin loh ya? Jadi tergantung yang dibutuhkan di soal. Kalau yang dibutuhkan sampai 5, ya berarti nggak usah dipecah. Berarti tetap 1, 5. Butuhkan sampai 4, Pak. Berarti 1 sampai 4. Ya. 1 sampai 2 fx dx ditambah integral habisnya 2 sampai terakhir berapa kali? 5. Ini ngikutin bentuk yang atas. Ya, ngikutin sifat yang atas sendiri. fx dx. Oke? Nah, sekarang tinggal kita substitusi. 1 sampai 5 di soal berapa, Pak? 2. Sama dengan integral 1 sampai 2 fx dx plus 2 sampai 5 di soal 3. Begitu loh. Paham kira-kira? Sehingga kalau saya ingin mencari ini, ya, 2 plus 2 pindah jadi min 3 sama dengan integral 1 sampai 2 fx dx. Maka jawabannya adalah 1 sampai 2 fx dx sama dengan berapa, cuy? 2 kurangi 3 min 1. 1. Ini hasil integral 1 sampai 2 fx dx adalah min 1. Oke? Nah, contoh soal yang kedua. Coba yang kedua dicoba dulu. Bila diketahui integral min 1 sampai dan integral
maka integral min 1 sampai 6 fx dx bernilai berapa? Oke, coba silakan dicoba dulu. Nah, kayaknya miring ya. Oke, silakan dicoba dulu. Suaranya PTS apa iku rak kate dibelah. Loh, Agustin keluar ya? Agustin keluar, Irma, Gale, Lani, Filia, Eca, Anggi, Agustin sama Naswa. Sudah melambaikan tangan. Kan belum soal-soal SBM, Jui. Kalian sudah pernah saya kirimin modul ini belum? Sudah pernah saya kirimin ini ya, di grup ya? Kayak Pak. Nah, coba yang pakai laptop bisa dilihat ini.
Nanti modulnya kalau ada yang mau saya cetakkan dari sini ya bisa saya cetakkan, nanti tinggal sendiri ya silakan ya. Nanti saya kasih modul yang untuk kelas 3. Modul yang terbaru. Belum, Deng, Pak. Yang ini belum. Belum. Judulnya adalah Intensif UTBK, judul modulnya. Oke, saya kirimin ya. Kalau selama ini kakak kelasmu belajarnya pakai dua ini ya, pakai laptop sama HP. Zoom-nya ada di laptop gitu. Karena mereka nggak mencetak modulnya. Kalau mau mencetak sih nggak masalah. Kalau yang modul semester 1 memang saya cetak dulu sisinya jauh, silakan cetak sendiri atau saya cetakkan di sini, itu juga terserah sih nanti. Harganya berapa saya belum tahu kalau di sini. Kalau mau mencetak sendiri itu yang kaki Rogo Jampi itu ya, BKG Rogo Jampi itu tempatnya ini, gang seberangnya kuburan Rogo Jampi yang ada jualan buah-buah banyak itu loh, yang pinggiran jalan banyak jualan buah, utaranya Lesan Purworejo, dulu namanya Lesan. Oh ya. Nah itu ke utara dikit kan ada kuburan. Nah seberangnya kuburan itu kan ada gang masuk itu BKG Rogo Jampi itu harganya ya lumayan sih. Tapi masih. Di Jember di mana, Pak? Di Jember di mana? Pokoknya di sepanjang Jalan Kalimantan itu semuanya fotokopi versi mahasiswa ya. Jadi murah-murah. Atau nanti bisa gini, mungkin saya minta tolong ke adik saya ya yang kuliah di Jember, tak suruh mencetak. Ini aja dikirimnya dari Jember. Jadi mana tadi ya? Sudah ada yang ketemu soal nomor 2. Berapa jawabannya? 4. Min 1 sampai 3, kemudian 3 sampai 6, pertanyaannya min 1 sampai 6 berapa? Oke, udah terkirim ya di grup ya. Silakan yang pakai laptop bisa dilihat halaman ini. Halaman mana ya? Jual matematikanya. Ini masih PO, pengetahuan umum. Ini modulnya untuk kakak kelasmu kelas 3 itu ya ini. Limit turunan integral lah ini. Limit. Masih limitnya ini limit kelas 3 ya, limit trigonometri. Kalau yang kalian pelajarin kemarin itu masih aljabar. Nah, ini soal-soal integral. Saya carikan soal yang terbaru itu biasanya urutannya belakangan, nomor-nomor belakang. Nah, ini soal tahun 2017. Seret ini terus jika fungsi genap dan seterusnya. Nah, pertanyaannya ini berapa? Ini nomor 9. SBM tahun 2017. Terus ada lagi UTBK tahun 2019, terbaru banget. Ini 2019. Ini maksudnya yang menggunakan sifat-sifat integral itu ya. UMGM 2009, wah keren UMGM. Ya ini nanti kita bahas ini, nanti kita bahas. Buka halaman 194-an ya, 194 atau PDF-nya 204. PDF-nya halaman 204. Kalau di sini adalah halaman 194. Ini yang bisa pakai laptop silahkan dibuka ya. Oke, lanjut yuk. Saya bahas soal nomor 2. Sudah ada yang ketemu jawabannya berapa yuk? Yuk guys. Gimana? Ada yang ketemu? Ini tak hapus ya. Udah dipahami ya? Iya. Apa? Nyarinya nanti aja, kan sudah saya kirim itu yang penting. Fotonya sudah saya kirim. Tinggal nanti nyarinya nanti aja. Sekarang yang penting dipahami dulu.
Ayo, Galih, ketemu nggak ini? Berapa kira-kira, Galih? 6, Pak. 6. Yang lain? Ada yang 4 mungkin jawabannya? 4, Pak. Saya Pak 4. Saya 4. 4 apa 6? 4. Oke ya, kita buktikan yuk. Integral min 1 sampai 6 dari f is ds bisa nggak sih dipecah jadi apa? Integral min 1 sampai 3 f is ds ditambah integral berapa? 3 sampai apa? 6 f is ds. Gitu kan? Ya nggak sih? Iya. Pak, kenapa yang dipecah min 1 sampai 6? Karena yang memang paling tinggi itu 6, gitu loh. Coba kamu amati, min 1, 3, 3, 6, min 1, 6. Berarti paling rendah angka min 1, paling tinggi angka 6. Itu cara mencahnya. Ya. Sehingga di sini nanti, min 1 sampai 3 berapa, Pak? 5. Ditambah 3 sampai 6 berapa? 1. 5 sama 1 berapa? 6. Begitu ya? Oke. Ya. Coba lagi. Oke, nomor 3. Berapa yuk? Oke, sudah ketemu? Berapa hasilnya? Min 1. Berapa? Min 1. Oke, min 1. Ada yang lain mungkin? Oke,
Coba min 1, 2, 4. Berarti paling tingginya berapa? 4 ya. Paling rendahnya min 1 ya. Berarti yang dipecah itu adalah min 1 sampai 4. Ini yang kita pecah ya. Min 1 sampai 4 XDE ya. Ini kita pecah menjadi apa? Min 1 sampai 2 Fx dE gitu kan. Plus integral 2 sampai 4 Fx dE. Oke. Pak, min 1 sampai 2 berapa? 2, Pak. Nah, masalah kita muncul 2 sampai 4-nya yang nggak ada. Di soal adanya 4 sampai 2 loh. Oke. Berarti di sini nanti dibalik dong batasnya, yang atas taruh bawah, bawah harus taruh atas. Kalau gua balik, berarti terjadi apa tadi? A sampai B mana tadi? Ini ya. A sampai B dibalik, yang atas jadi di bawah, bawah jadi di atas. B sampai A. Di sini muncul apa? Tanda negatif, tanda minus. Sehingga di sini nanti min integral berapa? 4 sampai 2 Fx dE. Berapa, Pak? 2 kita kurangi 4 sampai 2 berapa di soal? 3. Berarti min 1. Bisa dimengerti kira-kira ini, Cili? Halo? Bisa. Oke ya. Sekarang contoh berikutnya lagi. Integral min 1 sampai 2 dari 3 kali Nah, kalau ini gimana? Ada yang mau mencoba dulu? Integral min 1 sampai 2, 3 kali. Ingat, cuy. 3 kali, berarti dia bentuknya apa? Koefisien, angka. Angka, K-nya. Berarti K-nya boleh keluar dong, Pak? Boleh. Berarti 3 kali integral min 1 sampai 2 dari X pangkat 2 plus 2X min 1 dE. Ya. Dari sini tinggal hitung biasa saja. Berarti sama dengan berapa? 3 kali dalam kurung hasil integralnya berapa ini? Sepertiga X pangkat 3. Kenapa Pak pangkat 3? Ingat, yang namanya integral tadi pangkatnya ditambahin apa? 1 ya. Berarti X pangkat 3. Terus 1 dibagi pangkatnya, maka 1/3 X pangkat 3. Ditambah lagi, X pangkatnya nambahin 1, berarti 2 ya. 2 dibagi 2, 1. Berarti tinggal ditulis X kuadrat. Bingung nggak kira-kira sampai sini? Halo? Bingung. Ya. Nah, coba. Kalau bingung, pakai cara biasa dulu. Ini kan 3-nya keluar dulu ya. Berarti 3 dalam kurung. X pangkatnya nambahin 1, berarti 3. Pangkatnya ditaruh di bawah. Plus 2 kali X pangkat 2, pangkatnya ditaruh di bawah. Min, ini nggak punya 1, nggak punya X. Berarti tinggal tambahin sendiri aja. 1 kali X ya, X aja. Batasnya adalah min 1 sampai 2. Baru kita hitung seperti yang tadi. Dimasukkan ketika batas X-nya diganti angka 2 dulu. Setelah itu diganti min 1. Coba, silakan dicoba dulu ya. 3 kali, gitu ya. Dalam kurung, X-nya diganti 2. 2 pangkat 3, 8/3. Plus, ini 2-nya dicoret dulu aja kali ya. X-nya diganti 2. 2 pangkat 2 berarti 4. Dikurangi berapa? 2. 2. Begitu kan? Ya enggak? Halo? Iya. Oke. Terus saya kurangin batas bawahnya. X-nya ganti min 1. Min 1 pangkatkan ganjil. Berarti yang min tetap ya. Min 1/3. Plus. X-nya kuadrat. Min 1 dikuadratin ya 1. Min X. X-nya ganti min 1. Min kali min. Berarti plus 1. Oke. Silakan hitung hasilnya berapa yuk. Yang depan berapa? 8/3 kali 3. 8 kan? 4 kurangi 2, 2 dikali 3, 6. 8 tambah 6, depannya 14. 14, terus yang ini, min 1/3 plus 2. Dikalikan dengan 3 juga.
Kan dalam kurung ini kan, artinya semuanya ini nanti kamu kalikan 3 gitu loh. Depan 14 dikurangi belakang min 1 ditambah 6 berarti 5. 14 kurangi 5, 9. Ya, silakan hitung hasilnya nanti 9. Cocokin ya. Ini PR-nya buat kalian menghitung ini kan gampang. Benar nggak hasilnya nanti 9? Harus sama ya. Ini terlalu gede misalnya. Min 1 sampai 2. Oke, sampai sini dipahami dulu, Ji. Jadi sifat 1, 2, 3 udah tercover. Nah, sekarang sifat yang ke ini. Oke, nomor 5 yuk. Saya bahas nomor 5, nanti nomor 6 kalian yang mencoba. Ya, nomor 6 nanti belum ditulis soalnya. Perhatikan di sini. Pertanyaannya adalah 5 sampai 8 F3. Cuy, sifatnya tadi kalau S-nya dalam S-nya dikurangi, maka batasnya harus ditambah ya. Ya enggak sih? Halo? Ya. Berarti 5 sampai 8 supaya nanti tambah 3, berarti bawahnya berapa? 2 plus 3, maka yang atasnya 5 plus 3. Betul nggak sih? Ya. Ya. Betul ya? Oke? Nah, dari F dalam kurung S min 3, DS. Ini akan sama saja dengan apa? Lihat, A sampai B, F, X, D, X sama dengan A plus C, B plus C, di sini S min C. Ini sudah min, sini plus. Maka akan sama saja dengan integral, ingat depan-depannya aja 2 sampai 5. Siapa ini? Fx dx. Nah, kamu suruh mencari 2 sampai 5 Fx dx-nya ini berapa? Suruh mencari ini. Ya. Nah, kita sudah punya kata kunci min 1 5, min 1 2, 5. Berarti paling kecil min 1, paling besar 5. Kalau gitu yang kita pecah adalah min 1 sampai 5-nya yang kita pecah. Dari Fx dx sama dengan min 1 sampai berapa di soal adanya? Angka 2, Pak. Berarti min 1 sampai 2 Fx dx. Gitu kan? Ya. Ditambah 5. integral 2 sampai 5 Fx dx. Nah, kamu suruh mencari yang ini nih, ternyata 2 sampai 5-nya ini. Ya toh? Nah, ini berapa Pak? Min 1 sampai 5. Min 1 sampai 5-nya 3. Sama dengan min 1 sampai 2-nya 2. Plus integral 2 sampai 5 Fx dx. Ya kan? Ini gua pindah. Ternyata 2 sampai 5 dari Fx dx bernilai berapa? 1 ya. Ya enggak sih? Ya. Ya, ini kan terus gua pindah min ya 3 min 2 1 ya. Jadi integral 5 sampai 8 F dalam kurung X min 3 dx ini sama dengan berapa? 1.
Nah, sekarang kalian silakan mencoba soal yang ini. Nomor 6. Tuh, terlalu besar tulisannya. Oke, silakan coba dulu ya nomor 6.
Oke, sudah ketemu kira-kira? Halo? Oh, tinggal 5 ekor orang yang tersisa. Yang lainnya sudah melambaikan tangan. Rikma, Irma, Gale, Vili, Leni, udah. Yang lainnya sudah melambaikan tangan. Anggi sudah nggak ada. Oke. Oke, sudah ketemu. Irma, apa jawabannya Irma? Halo? Halo Irma? Oke ya. Yuk, coba integral min 2 sampai 2 fx dx. Boleh kan kita pecah jadi apa? Min 2 sampai 0, ya kan? Fx dx ditambah integral 0 sampai 2 fx dx, ya enggak? Halo? Min 2 sampai 0. Kita punyanya 0 sampai min 2, Pak. Kalau batasnya ditukar yang di atas taruh bawah, bawah taruh atas, jadi negatif. Berarti min 3, gitu aja. Ya kan? Halo? Ya. Plus. Sekarang coba ini atas bawah kalau saya tambahkan 2. Berarti integral 0 tambahin 2, 2 tambahin 2, 4. Kalau batas-batasnya masing-masing ditambah 2, maka fx-nya dikurang 2. X min 2 dx. Ya udah langsung ketemu bro, min 3, 2 sampai 4 fx min 2, 2, 4 fx min 2, nilainya min 2, berarti min 2 lagi. Min 3, min 2, hasilnya adalah min 5. Paham kira-kira? Halo? Bisa ya? Ya. Nanti terus dicoba-coba terus ya. Habis ini kita bahas soal-soal SBMPTN. Oke? Silakan dipahami dulu, saya foto ya. Oke, dipahami dulu ya. Udah dipahami? Tinggal sifat fungsi ganjil dan genap ini dihafalkan ya. Karena ini harusnya berkaitan dengan trigonometri ini, ganjil dan genap.
Oke, saya hapus ya ini ya. Yang sini sudah bisa saya hapus, yang kiri. Sorry, yang kanan. Ya. Halo? Oke. Yang penting dipahami dulu ya. Nyatetnya nanti aja. Jadi habis ini langsung disalin itu ya, sudah saya foto, disalin sambil mengingat-ingat kembali gitu loh. Jangan mengingat masa lalu yang suram ya. Ingatlah masa depanmu yang gerah. Ya.
Ya udah, 3 soal dulu aja ya. Yuk kita bahas dari soal nomor 1 cuy. Diketahui integral min 4 sampai 4 fx sin x plus 1 itu 8. Fx-nya fungsi genap. Ingat ya, ingat. Fungsi genap dan fungsi ganjil tadi ya. Kalau integralnya batasnya adalah simetri, kalau simetri. Fungsi genap tadi jadi berapa? 2 kali kan? Ya nggak sih? Sedangkan kalau fungsi ganjil, min 3, 3, min, pokoknya min sampai plusnya itu sama angkanya. Maka kalau fungsi ganjil hasilnya kan 0. Itu ya tadi ya. Yuk, ini integral min 4 sampai 4. Fx ini kan boleh kita kalikan masing-masing. Berarti ini Fx dikali dengan sin x. Nah, dx ditambah integral min 4 sampai 4. Ya. Ini tadi Fx dikali sin x ditambah Fx kali 1. Berarti kan tetap Fx gitu aja ya kan. Fx dx. Di soal katanya harus sama dengan nilai 8. Paham kira-kira kenapa Pak bisa dikalikan begitu? Ingat bentuknya. Kalau ada bentuk A dalam kurung B plus C, kan bisa dijabarin jadi siapa sih? AB ditambah dengan AC. Ya nggak sih? Halo? Halo? Paham ya sampai sini? Ya. Halo? Ini kan FE dikali dalam kurung sin X plus 1. Berarti ini plus AC gitu loh. Ya kan? Nah, selanjutnya sinus. Sinus tadi merupakan fungsi apa? Sin. Sin tadi fungsi apa? Fungsi apa tadi? Ganjil kan? Fungsi ganjil kalau diintegralnya kan batasnya simetri min 4 sampai 4 hasilnya kan 0 tadi ya. Ya udah langsung aja 0 dikali berapapun ya nilainya 0 sehingga dia nanti jadi 0 plus yang belakangnya integral min 4 sampai 4 dari fx dx sama dengan 8. Karena fx-nya diketahui fungsi genap, kalau genap tadi integralnya jika batasnya simetri, jika simetri jadi 2 kali batasnya dirubah yang bawah jadi 0 sampai 4 gitu kan. Fx dx sama dengan bernilai 8 cuy. Ya kan? Sehingga integral 0 sampai 4 fx dx jadi berapa? Perkalian nih 2 kali kalau saya pindah jadi pembagian berarti 8 bagi 2 4. Paham enggak kira-kira sampai sini? Terus ini min 2 sampai 4. Integral min 2 sampai 4 fx dx ini kan bisa kita pecah min 2 sampai 0 begitu ya, tambah integral 0 sampai 4 fx dx gitu kan. Nah, min 2 sampai 4 itu ada angkanya 4 nilainya. Integral min 2 sampai 0 ini yang dicari gitu loh. fx dx kan. Halo? Ya. Sehingga plus berarti jadi min. Kalau gitu integral min 2 sampai 0 fx dx jadi berapa cuy? 0 ya. Berarti yang mana jawabannya? Yang F. Ya kan? Ya. Terus yang nomor 2. Nomor 2 ini sangat-sangat gampang banget. Nomor 2 ini. Nomor 2. Coba ingat-ingat triknya kalau A ditambah B pangkat 2 kemarin jadi apa? A kuadrat plus 2 kali AB plus B kuadrat. Begini kan? Nah sekarang Pak kalau ada A min B pangkatnya 2. Berarti ini tetap A kuadrat. Sininya kalau ini plus ini menjadi min 2 kali AB. Plus B kuadrat, gitu kan? Nah, sehingga langsung integral X pangkatkan 2 dx. Nah, ini kan bisa saja bahkan A-nya adalah 2x, berarti A kuadrat. Berarti berapa? 4x pangkat 2. Ya. Betul? Terus tandanya minus Pak, berarti minus 2 kali, ya, 2 kali. A kali B, A-nya 2x. B-nya adalah 1/2 2x. Ya kan? Plus B kuadrat, berarti plus B-nya adalah 1/2, berarti per 4x kuadrat kali dx. Cuy, ini 2x dibagi 2x kan coret ini ya. Sehingga tinggal siapa? Integral berapa? 4x kuadrat min 2. Ya kan ini harus ya, tinggal min 2 plus 1/4x kuadrat dx. Ya kan? Nah, baru kita hitung integral biasa nih. 4x pangkatnya ditambahin berapa? 1 jadi 3/3. Min 2 tidak punya X, tambahin sendiri 2X. Plus, gitu kan? Oh, ingat Pak, ini kan pangkat pecahan. Kalau pecahan kemarin gimana cuy? Min, berapa Pak? 1/4 kali. X pangkatnya kalau pecahan bukan ditambah tapi dikurang. 2 kurangi 1, 1. 1 pindah ke depan. Ya kan? 1 dikali 4 ya tetap 4. Oke? Ya. Ini nggak punya batas Pak. Kalau nggak punya batas berarti selalu ditambahin C. Gitu kan kemarin cara cepatnya ini. Kalau untuk pecahan, cara cepatnya
pangkatnya bukan ditambah tapi dikurang. Plus jadi min jadi plus. Udah, jawabannya yang mana berarti? 4/3. Min 2x. Min 1/4 x. Berarti yang kedua ya? Ya. Oke? Ya. Nah, sekarang yang nomor 3. Yuk, terakhir, number 3. Number 3. Integral A sampai B f x dx itu 5. C sampai A f x dx-nya 0. Pertanyaannya adalah B sampai C. Coba lihat, di situ yang muncul 2 kali siapa? C, F, A. A. Hanya. A. Berarti kalau yang muncul 2 kalinya adalah si A, berarti yang bawahnya nggak mungkin si A kan? Ya. Ya, bawahnya C berarti ya. Ya. Ya kan gini aja. Integral ya kan C sampai B fx dx ini kan bisa dirubah jadi apa? C sampai A, ya kan? Terus plus A sampai B. Ya, A sampai B kan karena batas atasnya adalah B, bawahnya C. Lihat yang muncul 2 kalinya aja, yang muncul 2 kalinya si A. Berarti kan boleh saya ginikan. fx dx. Ya enggak sih? Halo? Berarti integral C sampai B ya, fx dx sama dengan C sampai A. C sampai A-nya 0, Pak. 5. A sampai B-nya, Pak. Ya. Berarti nilainya 5 ya. Tapi kan pertanyaannya dibalik. 5. B sampai C kan? Min 5. Kalau B sampai C kan berarti batasnya ditukar. Min. Kalau batasnya ditukar kan jadi apa tadi? Jadi min integral dx. Itu berarti min berapa kali? 5. Ya kan? Berapa min 5? Ya. Paham kira-kira? Gampang ya, tinggal dipelajari lagi, terus nanti dicoba-coba soal di LKS dihabiskan semua, nanti tunjukkan ke saya kalau kalian ada yang susah, ada yang sulit ya. Terus nanti minggu depan saya kirimin soal-soal dari saya ya, soal-soalnya berkaitan dengan UTBK nanti, SBMPTN. Ngerti? Kira-kira sampai sini? Oke, ada pertanyaan belum ya? Jadi besok pagi jam 8 kita belajar fisika ya, kupas tuntas lagi ya. Jadi nanti hari raya kita libur, hari raya pertama dan kedua kita libur. Jadi mungkin nanti les lagi ya. Kalau hari rayanya apa sih? Senin apa Selasa? Udah. Jadi kita les besok terakhir hari Sabtu, hari Minggu kita libur. Jadi mungkin mulai itu banyak sibuk-sibuknya ya kalian ya. Jadi kita les lagi nanti hari Rabu. Hari Kamis kan sesuai dengan jadwal ya. Rabu, Kamis, Jumat ya. Jumat minggu depan sebagai penggantinya hari Minggunya, gitu ya. Kita pagi aja, oke? Cukup sekian aja dari saya. Belum ada pertanyaan? Oke, terima kasih atas waktunya. Tetap semangat dan jangan dilupakan materi-materi ini. Biar nanti kalian kelas 3 itu tidak mulai lagi dari nol, tapi sudah ingat, gitu loh. Sudah bisa dan masih ingat. Oke, itu pesan saya. Tolong jangan benar-benar jangan dilupakan. Karena kalau kalian berharap ingin masuk di Erlangga, di UGM dan lain sebagainya, kalian bisa, sangat berpeluang kok. Tapi jangan pakai nilai rapor, tetap pakai ujian tulis. Kalau kamu ada peluang, tapi peluangnya kecil banget kalau pakai nilai rapor, pakai senam PTN. Harus pakai ujian tulis atau SBM. Kenapa saya bisa menjamin kalau kalian nanti di tes itu bisa lolos, kalau jalur ujian tulis kalian bisa lolos? Karena siswa saya itu bukan anak Jawa Timuran aja. Siswa saya bukan anak dari Semarang aja, tapi siswa saya dari mana-mana. Dan dari siswa-siswa yang saya ajari, kelihatan kan, saya kan banget ya kan, atau pintar-pintar luar biasa. Itu saya bisa merasa. Ternyata kalian itu tidak separah mereka. Kalian itu masih bisa mengikuti dan ternyata kalian itu lebih pintar bandingkan mereka, anak-anak Jawa Barat. Jadi kalau kalian, tapi nilai mereka bagus-bagus nilai rapotnya. Makanya saya menyarankan ke kakak kelasmu sama kalian itu kejar aja sampai SBM, ujian tulis. Mereka kalah kalau pakai ujian tulis dengan kalian. Ya, karena memang terbukti kalian itu lebih bisa daripada mereka. Siswa saya banyak dari Bandung, dari Bekasi, Depok, Jogja. Yang pintar-pintar itu mayoritas daerah Jogja, Jawa Tengah, ya Jogja ke timur. Ya, anak-anak Jatim itu jago-jago, pintar-pintar banget. Saya ngajar yang sudah sampai materi ini, sampai aplikasinya begini, itu hanya anak dari SMA 8 Jogja, siswa privat saya. Kemudian siswa berkelompoknya itu dari anak SMA Maron, dari kalian. Udah sampai sini. Sedangkan siswa-siswa saya dari Bandung, kemudian Bekasi, Depok, gurung tekan gini, Rek. Cik mutak ngadik tentang turunan. Iku pun abad banget, berat banget. Beneran, ini saya tidak meninggikan kalian, nyanjung kalian tidak. Saya ngomong apa adanya, ngomong sesuai dengan fakta. Ya, makanya setelah saya ngomong kayak gini, kalian jangan malah sombong. Wah, saya ternyata pintar, jangan gitu.
Takut nanti terlena kalian dijatuhkan gitu loh. Ya, oke, cukup sekian aja ya dari saya. Selamat berpuasa. Setiap usaha wajib diiringi dengan doa. Kamu berusaha sepenuhnya tanpa doa berarti kamu sombong. Kamu hanya berdoa tanpa berusaha berarti kamu kebohongan. Oke, cukup sekian aja dari saya. Selamat pagi. Dadah. Dadah. Tuhan berkati. Amin. Oke.